Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. dan mendoakan
doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2021. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikut-Nya, yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama, melalui pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi dari umat manusia, yakni hidup sejahtera. Marilah kita awali ibadat jalan salib ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 382.
Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya dengan terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama, seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendekati yang miskin papa, menolong yang menderita, dengan mendatangkan tahun rahmat kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan Pengatara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan asas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputar balikkan demi kepentingan tertentu. Seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta rela berkorban, sebuah penyangkalan diri yang total walau diperlukan tidak semestinya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Yesus menebus kami, menyetui hukum mati, karena umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib, lambang kehinaan, yang nanti jadi tumpuan tatanya, menjadi tanda tindakan solidaritas dan rasa senasib dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hidup kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan segera kelelahan mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya sudah mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita, sakit, dan sengsara. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejati, terutama dengan berbela rasa pada mereka yang menderita sengsara di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sendirian. Bapa di surga memberi jalan ia bertemu bundanya. Pertemuan yang sangat menggetarkan karena dua hati kudus yang tertikam tombak dan bilah pedang menjadi bukti derita Sang Ilahi. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih suci. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau selalu ada di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau, melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggul salibnya. Simon tak bisa menghindar, namun nasib yang hina itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami, agar kami mampu membantu sesama kami,
dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam membangun hidup yang berbela rasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyekat keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Karena tak berani ambil resiko, gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronika, agar berani mengambil keputusan dan tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Maka Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin tebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir. Itulah kurban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus,
ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah ajaran mulia dari Yesus, bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas dari Allah bagi manusia untuk saling berbela rasa sebagai putra-putri Allah sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi. Badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia teruskan perjalanan memanggul salib, walau semakin tertatih-tatih, karena semakin beratnya beban dari dosa-dosa manusia. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mutah pantang arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Bila hatiku melisah karena Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dicampakkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segala deritanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, pembentukan kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu,
agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak tanpa rasa iba dan kasihan. Para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku. Darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus. Pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memperbarui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menebus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi dalam duka karena wafat Sang Ilahi.
Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pengakuan tentang Roma yang berkata, "Sungguh ia ini anak Allah," adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati, yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi dalam persahabatan universal antara seluruh ciptaan dengan Engkau Sang Putra Pencipta sendiri, serta demi pemulihan segenap alam dari kerusakannya yang sudah amat berkepanjangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalpari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesyahduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu khalayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah hari persiapan Sabat. Oleh karenanya sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatia meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkannya jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang menembus hati. Namun dengan keteguhan iman dan semangat taat pada Allah, Bunda Maria tetap tabah dan percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasih melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria,
untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu miliknya. Proses pemakaman yang sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama, dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru
yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider, demi kesejahteraan semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti 365. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku terkasih, setelah kita merenungkan sengsara Tuhan demi menebus kita, kita mengenali siapa diri kita. Kita adalah yang rapuh, yang lemah dan berdosa. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita mengakui kedosaan kita dan memohon belas kasih pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa, dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga?" Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih terus mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruanmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain sarung serta abu sebagai lampin tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita diundang untuk satu rasa, satu keprihatinan dengan Tuhan Yesus sendiri. Artinya, apa yang menjadi rasa gejolak Tuhan, apa yang menjadi keprihatinan Tuhan, itu menjadi rasa kita, itu menjadi keprihatinan kita dan kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan pertama-tama karena kita mampu, tetapi ini pertama-tama karena Tuhan Yesus telah melakukannya terlebih dahulu. Ia telah menjadikan apa yang dirasakan oleh manusia, apa yang menjadi keprihatinan manusia menjadi rasa yang harus dia tanggung dan harus dia hidupi. Dan keprihatinan itulah yang mendorong dia mengalami pengorbanannya, sebagaimana kita renungkan dalam jalan salib tadi. Semakin Yesus masuk dalam kesatuan rasa dan keprihatinan manusia, semakin dalam pula resiko yang harus ia tanggung, semakin dalam pula pengorbanan yang harus ia ungkapkan, semakin dalam pula kasih yang harus ia tuangkan untuk manusia. Inilah undangan kita hari ini. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, mari kita hayati perbuatan-perbuatan baik sehari-hari, atau setidaknya niat-niat baik sehari-hari, atau setidak-tidaknya kebaikan-kebaikan kecil yang kita ungkapkan dalam hidup sehari-hari. Kita hayati dalam kerangka ini tadi, serasa, sekeprihatinan dengan Yesus sendiri. Sehingga ungkapan hidup kebaikan itu tadi yang kita jalani dalam hidup memiliki dimensi yang ilahi, dan kita diteguhkan karena semuanya itu didorong oleh cinta yang besar kepada Allah sendiri. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan dan teruskan menghadap kepada menjalah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan ini berkenan kepada ya Tuhan, bersihkan kami selalu dan cucilah segala dosa. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami persembahkan kurban mati raga kami dalam masa Prapaskah ini sambil berdoa agar niat kami Kau terima dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa, karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepada kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga dengan turut serta dalam misteri ini, kami Kau sucikan dari segala perilaku buruk dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.